Selama bertahun-tahun, kita diberitahu bahwa berjalan kaki adalah kunci utama untuk tetap bugar dan sehat seiring bertambahnya usia. Ini sederhana, rendah dampak, dan dipuji oleh dokter di mana-mana. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa hanya mengandalkan berjalan kaki bisa merugikan Anda? Alih-alih menjaga kekuatan, keseimbangan, dan mobilitas Anda, itu mungkin mempercepat penuaan dengan cara yang tak pernah Anda duga. Ini bukan tentang meninggalkan jalan kaki harian Anda. Ini tentang mengungkap celah kritis yang tak bisa diisi oleh berjalan kaki saja. Ada 5 gerakan esensial yang dibutuhkan tubuh Anda setelah usia 70, dan mengabaikannya bisa membuat Anda berisiko kehilangan otot, nyeri sendi, bahkan jatuh yang berbahaya. Jadi, sebelum Anda mengikat tali sepatu jalan Anda, mari kita ungkap kebenaran yang bisa mengubah cara Anda bergerak, dan membantu Anda tetap kuat, mandiri, dan berkembang selama bertahun-tahun ke depan. Jika Anda belum berlangganan, langgananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video apapun. 1. Latihan kekuatan. Rahasia menyelamatkan otot yang dilewatkan berjalan kaki. Bayangkan otot Anda seperti jembatan kokoh yang menopang Anda sepanjang hidup. Berjalan kaki menjaga permukaan jembatan tetap mengkilap, tapi tak memperkuat balok di bawahnya. Setelah usia 70, tubuh Anda secara alami kehilangan otot sebesar 3 hingga 5% per dekade, kondisi yang disebut sarkopenia. Ini bukan hanya soal penampilan, ini tentang menjaga kemandirian. Masih bisakah Anda membawa belanjaan tanpa susah payah? Naik tangga tanpa berhenti? Bangun dari kursi tanpa usaha? Gerakan sehari-hari ini bergantung pada kekuatan otot, dan berjalan kaki saja tak akan mempertahankannya. Ambil contoh Budi dari Jakarta. Di usia 75, ia bangga berjalan 2 km setiap hari, yakin ia telah menguasai penuaan. Lalu kenyataan muncul. Ia kesulitan mengangkat koper kerak atas pesawat saat mengunjungi cucunya. Bangun dari kursi malas jadi usaha lambat dan berat. Suatu pagi, membuka botol pil membutuhkan bantuan istrinya. Saya jalan setiap hari, katanya, bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokternya punya jawaban. Berjalan kaki baik untuk jantung dan paru-paru, tapi sedikit membantu otot lengan, dada, bahu, dan inti. Itu butuh resistensi, mendorong atau menarik sesuatu, untuk tetap kuat. Ilmu pengetahuan membuktikan ini. Studi di jurnal gerontologi menghubungkan massa otot dengan umur panjang, ketajaman kognitif, dan sistem imun yang lebih kuat. Otot melepaskan senyawa yang melindungi otak dan melawan peradangan. Anehnya, otot yang lebih kuat bahkan bisa meningkatkan penyerapan obat, mengurangi efek samping. Tapi Anda tak perlu ke gym untuk membalikan kehilangan otot. Dokter Budi menyarankan latihan sederhana. Push up dinding, mengangkat kaleng sup, atau menggunakan pita resistensi. Dalam beberapa minggu, ia merasakan perbedaan. Ingin menguji kekuatan Anda? Duduk di kursi, silangkan tangan, dan berdiri tanpa menggunakan tangan. Ulangi 5 hingga 10 kali. Jika sulit, otot kaki Anda melemah. Kesulitan dengan tugas harian seperti mengangkat, berdiri, atau membuka toples? Ini bukan gangguan kecil, ini tanda peringatan. Kabar baiknya, perbaikannya lebih mudah dari yang Anda kira. Tapi sebelum masuk ke sana, mari jelajahi aspek krusial lain dari penuaan yang bahkan pelaku jalan kaki harian abaikan. 2. Latihan keseimbangan. Keterampilan penyelamat jiwa yang tak diajarkan berjalan kaki. Bayangkan keseimbangan sebagai penari tali tak kasat mata di dalam diri Anda, bekerja diam-diam untuk menjaga Anda tetap stabil di setiap langkah. Berjalan di trotoar datar mungkin terasa seperti bukti keseimbangan Anda solid, tapi ada twist. Itu hampir tak menantang sistem rumit, telinga dalam, sensor sendi, dan otot respons cepat yang menjaga Anda tegak dalam situasi tak terduga. Kapan terakhir kali Anda merasa goyah saat meraih sesuatu di rak tinggi atau melangkah dari trotoar? Itu tubuh Anda mengirim tanda peringatan. Jatuh bukan sekadar kecelakaan. Itu peristiwa yang mengubah hidup. Menurut Badan Kesehatan Indonesia, 1 dari 4 lansia di atas 65 tahun jatuh setiap tahun, menjadikan jatuh sebagai penyebab utama rawat inap terkait cedera di kalangan lansia. Banyak yang tak pernah pulih sepenuhnya setelah jatuh parah. Sari dari Bandung merasakan ini langsung. Di usia 73, ia bangga berjalan 2 km setiap hari, percaya ia dalam kondisi prima. Lalu, suatu pagi berembun,
Ia melangkah dari trotoar, kehilangan pijakan, dan nyaris jatuh. Kejadian itu mengguncangnya. Saya sadar saya hanya satu langkah salah dari patah pinggul. Akunya. Dokternya membenarkan. Berjalan lurus di jalur terprediksi tak mempersiapkan tubuh untuk slip tiba-tiba, medan tak rata, atau tersandung tak terduga. Kabar baiknya, memperkuat keseimbangan lebih mudah dari yang Anda kira. Mulai kecil, berdiri dengan satu kaki saat menyikat gigi, berjalan tumit ke jari dalam garis lurus, atau memindahkan berat badan dari sisi ke sisi. Latihan sederhana ini menantang stabilitas dan melatih tubuh Anda bereaksi cepat saat dibutuhkan. Bonusnya, penelitian dari Jurnal Epidemiologi Indonesia menunjukkan latihan keseimbangan mempertajam fungsi otak. Cerebellum, pusat kontrol gerakan otak, juga terkait erat dengan memori dan kognisi. Ingin menguji keseimbangan Anda? Berdiri dekat meja, angkat satu kaki 1 cm dari lantai, dan tahan selama 10 detik. Jika stabil, bagus. Jika goyah, bertindaklah sekarang. Pernahkah Anda merasa tak stabil, keluar dari kamar mandi, meraih sesuatu, atau berjalan di tanah tak rata? Tanda kecil ini lebih penting dari yang Anda kira. Tapi keseimbangan bukan satu-satunya yang diabaikan berjalan. Ada elemen kunci lain untuk tetap kuat dan lincah. 3. Fleksibilitas dan mobilitas. Menjaga tubuh muda di luar langkah. Bayangkan sendi Anda sebagai engsel pada gerbang yang dicintai. Tanpa perawatan rutin, mereka mulai berkarat, berderit, dan kaku. Berjalan mungkin membuka gerbang, tapi tak melumasi engsel itu. Setelah 70, kekakuan sendi dan ketegangan otot makin terasa, membuat gerakan sehari-hari, seperti menoleh untuk cek lalu lintas atau membungkuk mengikat sepatu, terasa seperti pertarungan kecil. Fleksibilitas bukan hanya soal kenyamanan. Itu kunci untuk bergerak dengan mudah dan menghindari ketegangan tak perlu. Ambil contoh Tony, 78 tahun yang bersemangat dan bangga dengan jalan kaki hariannya. Ia mengira ia dalam kondisi terbaik. Sampai pagi hari jadi perjuangan. Bangun dari tempat tidur terasa kaku, membungkuk memakai kaos kaki membuatnya mengeluh, dan menoleh saat mengemudi hampir tak mungkin. Saya pikir saya sudah melakukan segalanya dengan benar. Akunya. Tapi dokternya menunjukkan celah krusial. Berjalan membuat Anda maju, tapi tak meregangkan atau melonggarkan sendi dan otot yang menjaga kelincahan sejati. Ilmu pengetahuan mendukung ini. Studi di Jurnal Perawatan Artritis menemukan bahwa latihan fleksibilitas tak hanya mengurangi kekakuan dan nyeri tapi juga meningkatkan sirkulasi, mengantarkan darah kaya oksigen ke area tegang. Ketika Tony menambah gerakan sederhana seperti rotasi leher, lingkaran bahu, dan peregangan yoga lembut seperti pose kucing sapi, ia merasakan perbaikan dalam hitungan hari. Ia bergerak dengan lebih sedikit kekakuan dan lebih berenergi, membuktikan bahwa latihan mobilitas sama vitalnya dengan kardio. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa membungkuk, meraih tinggi, atau memutar badan tak semudah dulu? Ini tanda bahwa engsel tubuh Anda butuh pelumas. Kabar baiknya, peregangan kecil dan konsisten bisa memutar balik waktu. Hanya beberapa menit kerja fleksibel setiap hari bisa mengembalikan gerakan mulus dan mencegah keterbatasan di masa depan. Tapi mobilitas bukan satu-satunya yang diabaikan berjalan. Ada elemen krusial lain yang membantu Anda tetap kuat dan stabil seiring usia. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Inti dan postur. Fondasi yang tak dibangun berjalan kaki. Bayangkan inti Anda sebagai batang pohon ek yang perkasa, kuat, stabil, dan esensial untuk menopang setiap cabang. Berjalan mungkin menggoyang daunnya, tapi tak memperkuat batang itu atau menjaga postur yang tegak. Setelah 70, otot inti yang melemah membiarkan tulang belakang Anda merosot, membulatkan bahu dan melengkungkan punggung. Ini bukan hanya soal penampilan. Postur buruk bisa menyebabkan nyeri punggung kronis, pernapasan terbatas, masalah pencernaan, bahkan risiko jatuh yang lebih tinggi. Lina dari Surabaya, 76 tahun, tak pernah mengira postur jadi masalah. Ia berjalan 3 km setiap hari selama puluhan tahun. Percaya ia melakukan segalanya dengan benar. Namun ia terus berjuang dengan nyeri punggung atas, mudah lelah, dan kekakuan mengganggu di tulang belakang bawah. Baru saat wisuda cucunya ia melihat foto dirinya. Bungkuk, bahu membulat, tampak lebih kecil dari yang diingatnya. Kapan ini terjadi?
Tanyanya. Dokternya punya jawaban. Berjalan tak mengaktifkan otot penstabil dalam. Kabar baiknya, perbaikannya sederhana. Lina mulai dengan latihan mudah. Berdiri menempel dinding dengan tumit, pinggul, bahu, dan kepala menyentuh. Lalu berlatih miring panggul duduk untuk mengaktifkan kembali intinya. Dalam 6 minggu, nyerinya berkurang, pernapasannya terasa lebih penuh, dan teman-temannya pun memperhatikan perbedaan. Kamu terlihat lebih tinggi, kata mereka. Ilmu pengetahuan mengkonfirmasi transformasi ini. Studi di jurnal dada menemukan bahwa memperbaiki postur bisa meningkatkan kapasitas paru hingga 30%, memungkinkan lebih banyak oksigen mengalir ke tubuh Anda. Lebih banyak oksigen berarti lebih banyak energi, pikiran lebih jernih, dan keseimbangan lebih baik. Ingin memeriksa postur Anda? Berdiri dengan punggung menempel dinding, tumit, pinggul, bahu, dan kepala menyentuh. Apakah terasa mudah atau canggung? Jika sulit, postur Anda mungkin bergeser tanpa Anda sadari. Tapi jangan khawatir, solusinya ada di tangan Anda. Memperkuat inti lebih mudah dari yang Anda kira. Namun, masih ada satu bagian terakhir yang tak diatasi berjalan. Sesuatu yang menjaga Anda benar-benar tangguh di tahun-tahun akhir. 5. Perlindungan sendi. Mengapa berjalan mungkin lebih merugikan daripada membantu? Berjalan sering dipuji sebagai olahraga sempurna, tapi ada yang jarang dibicarakan. Itu bisa menggerus sendi Anda alih-alih menyelamatkannya. Meski berjalan baik untuk jantung dan sirkulasi, itu bisa keras pada sendi yang menua, terutama jika Anda melangkah di trotoar setiap hari. Setelah 70, tubuh Anda mengalami perubahan besar. Tulang rawan, bantalan antar tulang, menipis secara alami, cairan sendi berkurang, dan ligamen kehilangan elastisitas. Hasilnya, penyerapan guncangan lebih sedikit dan gesekan lebih banyak di setiap langkah. Jika rutinitas Anda melibatkan jalan jauh di permukaan keras seperti beton, Anda bisa mempercepat keausan sendi tanpa sadar, menyebabkan kekakuan, peradangan, dan nyeri kronis. Wawan, 77 tahun, tak pernah membayangkan jalan kaki hariannya bisa merugikan. Sebagai pensiunan pegawai pos, ia bangga tetap aktif, menempuh 2 km setiap hari selama bertahun-tahun. Lalu, nyeri lutut dimulai, halus pada awalnya, tapi makin parah. Akhirnya, bukan hanya saat berjalan. Lututnya sakit di pagi hari, naik tangga jadi beban, dan berdiri lama terasa tak tertahankan. Saya pikir nyeri berarti kemajuan. Akunya, mengira pegal adalah bagian normal dari tetap aktif. Tapi saat pemeriksaan rutin, dokternya memberi peringatan. Nyeri bukan tanda jadi lebih kuat, itu cara tubuh memberi sinyal bahaya. Alih-alih memaksakan diri, Wawan disarankan menyesuaikan pendekatan. Dokternya merekomendasikan aktivitas rendah dampak seperti berenang, bersepeda duduk, dan latihan resistensi. Sebulan kemudian, hasilnya menakjubkan. Nyeri lututnya hampir hilang, mobilitasnya membaik, dan ia tak lagi takut bergerak sehari-hari. Ia belajar bahwa meski tetap aktif itu krusial, memilih aktivitas yang tepat jauh lebih penting. Ilmu pengetahuan mendukung ini. Studi di Jurnal Penelitian Ortopedi menemukan bahwa latihan rendah dampak mendistribusikan cairan sendi lebih efisien, seperti oli pada engsel, mengurangi kekakuan dan meningkatkan mobilitas. Aktivitas berbasis air, khususnya, mengurangi stres sendi hingga 90% sambil tetap memberikan manfaat penguatan otot. Itu berarti Anda bisa tetap bugar dan fleksibel tanpa menggerus sendi Anda. Jadi, bagaimana perasaan sendi Anda setelah berjalan? Jika Anda merasakan nyeri yang bertahan di lutut, pinggul, atau pergelangan kaki 1 atau 2 jam kemudian, tubuh Anda mungkin memberi peringatan. Alih-alih menyerah pada gerakan sama sekali, pertimbangkan beralih ke alternatif ramah sendi. Aerobik air, tai chi, peregangan lembut, atau bersepeda bisa membantu Anda tetap mobile tanpa tekanan tak perlu pada sendi. Faktor yang sering diabaikan lainnya, alas kaki Anda. Banyak lansia tak sadar memakai sepatu yang tak cukup menyerap guncangan. Sol tipis, sepatu usang, atau sandal tak mendukung bisa memperbesar dampak sendi, memperburuk ketidaknyamanan. Berinvestasi pada sepatu empuk dan mendukung bisa membuat perbedaan besar dalam perlindungan sendi. Selain itu, memvariasikan permukaan jalan Anda, seperti memilih taman berumput atau jalur karet alih-alih trotoar keras, bisa meringankan tekanan pada sendi Anda. Poin utamanya, gerakan itu esensial,
Tapi cara Anda bergerak sama pentingnya. Jika Anda ingin tetap aktif tanpa nyeri, saatnya mendengar tubuh Anda dan membuat pilihan olahraga yang lebih cerdas. Dan ketika Anda menggabungkan kekuatan, keseimbangan, fleksibilitas, postur, dan kesehatan sendi, Anda tak hanya mencegah nyeri, Anda memastikan seumur hidup gerakan mulus tanpa rasa sakit. Sekarang kita telah mengungkap celah tersembunyi dalam berjalan, kekuatan, keseimbangan, fleksibilitas, postur, dan perlindungan sendi. Apa yang paling menonjol bagi Anda? Apakah pentingnya latihan kekuatan untuk menjaga otot, kekuatan penyelamat jiwa dari latihan keseimbangan, atau dampak mengejutkan postur pada kesehatan Anda secara keseluruhan? Luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang telah Anda pelajari. Area mana yang Anda rasa paling perlu diperbaiki? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Apa satu hal dari video ini yang akan Anda mulai praktikan dalam kehidupan sehari-hari? Wawasan Anda mungkin menginspirasi orang lain untuk bertindak juga. Dan jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk lebih banyak kebijaksanaan tentang penuaan yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya.